Saudara, saya cukup kaget mendengarkan penjelasan seorang ustadz yang mengatakan bahwa tidak ada sorga di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran tidak mencatat adanya sorga. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat videonya. Tonton sampai selesai, jangan skip supaya tidak gagal paham. Malam ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu. Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu. Karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan. Ini gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Wah, orang tidak ada surga. Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk itu surga, ya kan. Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam, ya kan. Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan, ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya. Jadi tahu, ya kan. Nah nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran itu, ya Al-Quran itu, ya nggak ada Pak. Iya, terus apa? Garden terjemahnya Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven nih. Bukan heaven. Ya. Garden, ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Iya kan, itu sudah saya jelaskan ya, surga neraka itu bu Islam esoteris. Ya. Jadi seperti itu ya, saya minta ya, saya jelaskan di Islam esoteris itu. Kalau surga itu pengertiannya sebagai tempat orang untuk yang menikmati sesuatu, ya, maka silahkan buka surat 3 ya, ayat 133, ya kan. Kan gitu. Kalau itu diterjemahkan surga loh. Kalau ya. diterjemahkan iya, kan kita itu surat apa, Pak? Surat Al Imran 31 ya Pak Kojen? Surat 3 ayat 31. 133. Oh, 131. 133 ya? Iya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Iya. Kalau sudah seluas langit dan bumi itu kan sudah memenuhi ya. Tidak memenuhi, ya kan? Kan nggak ada tempat bagi yang lain-lain. Di mana neraka? Luas langit dan bumi. Iya. Iya. Ya. Ayat itu pun ternyata ada sahabat yang bertanya. Nah, tapi Rasul menjawab yang bisa dipahami orang yang bertanya, ya kan? Nah, lalu dijawab oleh Rasul, ya, jika malam hari telah tiba, di mana siang itu? Nah, ya. Artinya surga dan neraka itu pada dirimu. Iya. Kalau dirimu sudah hatinya lapang seluas langit dan bumi, surga kan gitu kan. Oh, no penderitaan kita sudah gak menderita. Gitu. Jadi bukan tempat, tetapi pemaknaan hidup ya Pak. Pemaknaan hidup. Ya, tempat itu karena orang hidup perlu tempat, tapi tidak dalam arti kata tempat sebagai habitat, gitu. Sebagai tempat kita menuju nanti. Iya, bukan sebagai gitu. Jadi teman-temanku, berdasarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Qodim tadi sudah jelas sekali bahwa tidak ada kata sorga
atau kata surga di dalam Al-Quran, dan juga tidak ada tempat yang bernama surga yang bisa dituju ataupun menjadi tempat tujuan orang-orang Islam setelah kematian. Ini sangat mengejutkan sekali. Tetapi bagaimanapun hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada Tuhan yang bisa membawa umatnya ke surga jika dia tidak pernah ataupun tidak berasal dari surga. Hal itu dengan jelas ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Baik, salam Tuhan itu videonya, dan setelah menonton video daripada seorang ustadz tadi, apa pendapat saudara silahkan tulis di kolom komentar. Dan salam Tuhan, semoga apa yang dia sampaikan tadi menjadi pemahaman baru, pelajaran baru bagi kita, supaya kita semakin mengerti tentang kitab Al-Quran. Dan salam Tuhan, ya, jikalau di luar sana ada orang-orang tertentu berkata bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab dipalsukan, Alkitab diubah-ubah, saya secara pribadi justru bersyukur bisa memiliki Alkitab, percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Karena kenapa? Karena di dalam Alkitab sendiri dicatat tentang segala sesuatu, baik tentang manusia, terutama tentang Tuhan. Dan saudara Tuhan, dalam Alkitab juga jelas di sana dituliskan tentang sorga. Bahkan Yesus sendiri ya menjamin keselamatan sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, dia berkata bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan saudara dalam Tuhan, janji keselamatan, janji sorga sangat banyak ayatnya di dalam Alkitab. Bahkan itu langsung keluar dari mulut Yesus sendiri. Ya, Yesus berkata, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga tanpa melalui Tuhan Yesus. Di sini juga Yesus menunjukkan bahwa sorga itu ada bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apapun kata orang di luar sana yang mengatakan Alkitab dipalsukan, Alkitab diubah-ubah, Alkitab bukan firman Tuhan, bahkan Ustadz Yahya Oloni pernah berkata bahwa Alkitab itu palsu. Saudara dalam Tuhan, jangan berkecil hati, jangan marah, jangan kesel, tetapi tetap berpegang kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, dan tetap percaya bahwa Alkitab adalah sumber daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita mengimani sebagaimana ditulis dalam Alkitab bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga yang disediakan Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyatakan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.